Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita masuk ke minggu ketiga dengan tema isu-isu dan masalah pembangunan pertanian berkelanjutan. Pada kesempatan kali ini, kita lanjutkan bahasan di akhir topik kedua tentang isu utama pertanian berkelanjutan ya, mulai dari hak kelola lahan, ketersediaan air ya, kualitas SDM hingga termasuk akses teknologi dan tata kelola pertanian berkelanjutan. Ya. Jadi terkait dengan hal pertama, persoalan yang dihadapi dalam pertanian berkelanjutan di Indonesia adalah implikasi dari penerapan teknologi dalam revolusi hijau yang diterapkan pada era masa pemerintahan Orde Baru dari tahun 1965 hingga 1998 ya, di mana intensifikasi pertanian itu dilakukan secara masif dan konstruktif untuk tujuan peningkatan produksi pangan ya dan swasembada pangan yang dilakukan dengan alokasi input kimiawi ya dan juga pengendalian organisme pengganggu yang menggunakan banyak sekali senyawa kimia yang bersifat mereduksi biodiversitas ya. Nah, ada perhitungannya untuk intensifikasi lahan, apakah dia masuk kategori intensif atau kategori belum intensif ya, tidak intensif seperti itu. Ini menggunakan pendekatan agriculture intensification dengan nilai R ya, menurut Ruthenberg. R value ini adalah jumlah tahun tanaman pangan tahunan itu dibudidayakan dalam sebuah lahan ya. Kemudian budidaya ini sendiri mewakili proporsi dari siklus penggunaan lahan ya. Jadi pola tanam tahunan. R ini adalah jumlah dari tahun-tahun yang digunakan untuk budidaya dikalikan 100 dibagi dengan pola penggunaan lahan tahunannya. Ya, semakin besar nilai R, maka itu berarti semakin intensif penggunaan lahannya ya. Jadi siklus dari penggunaan lahan itu adalah merupakan penjumlahan dari tahun-tahun yang digunakan untuk farming ya, untuk budidaya dan jumlah lahan yang diberakan atau dibiarkan kosong ya. Nah, ini ada ilustrasinya ya. Ini tabulasi yang menggambarkan besaran nilai intensifikasi lahan untuk komoditas pertanian ya. Ini misalnya di sini digambarkan untuk lamanya penanaman sebuah komoditas dalam beberapa tahun yang kita akan jadikan pengamatan, kita bisa menilai besaran nilai intensitas tanam ya. Kalau misalnya di sini diperoleh semakin mendekati 1 itu berarti semakin intensif ya. Nah, tentu intensifikasi pertanian itu memberikan konsekuensi bahwa eksplorasi terhadap hara-hara tanaman, eksplorasi terhadap hara tanah terjadi begitu masif ya. Makanya pada pola penanaman komoditas dalam 1 tahun yang terjadi berulang, misalnya pola tanam padi dalam 1 tahun sampai 3 kali gitu, kalau misalnya tanahnya itu sawah beririgasi misalnya dengan masa tanam 3 bulanan atau 3 bulan 10 hari, itu padi memang bisa memproduksi, bisa kita lakukan penanaman sampai indeks panennya 3 kali dalam setahun, padi gitu dalam setahun. Tetapi konsekuensinya ada eksplorasi hara yang terangkut biomasa oleh tanaman padi tadi ya, yang kalau setiap siklus panen umumnya jerami yang membawa biomasa merupakan resultante dari unsur-unsur hara tanah itu boleh jadi tidak kembali lagi kan gitu. Semakin intensif, semakin terkuras cadangan hara atau unsur mikro makro
nutrisi tanahnya, gitu ya. Oleh karenanya, intensifikasi pertanian tanpa memperhatikan aspek-aspek konservasi itu mereduksi atau menurunkan kapasitas daya dukung lahan dan air untuk lahan pertanian ya. Nah, kita juga bisa kalkulasikan dengan pendekatan Giller ini untuk besaran intensifikasi pertanian. Ya, ini L adalah intensitas penggunaan lahan, N-nya ketersediaan nutrisi ya. Kalau 100% berarti internal recycling, kalau 1 berarti tergantung pada external input ya. Jadi misalnya kalau pertanian organik ini berarti 100% dari internal ya, karena kita tidak mengandalkan input-input dari kimiawi dan lain sebagainya ya. Nah, kalau yang nilainya 1 ini tergantung pada external input gitu. Kemudian kita kasih skor untuk pengendalian hama bila dilakukan secara hayati ya menggunakan musuh-musuh alami itu 0, tidak ada intervensi. Tapi kalau dengan mekanik ini maka nilainya 1 menggunakan bahan kimia sintetis misalnya. Kemudian input energi per hektar ini biasanya satuannya per tenaga kerja atau penggunaan bahan bakar minyak. Sementara ada notasi W ini adalah untuk pengelolaan air. Kalau tidak ada intervensi tergantung sama curah hujan. Tada hujan itu 0. Kalau ada irigasi atau drainase itu adalah 1 ya. Anda bedakan apa itu terminologi irigasi dan drainasi ya. Ini dua hal pengelolaan air yang saling berbeda. Yang satu mengirigate, mengatur aliran, yang satu drainage atau mengeluarkan ya. Coba nanti dipahami lebih dalam ya. Nah, indikator dari intensitas penggunaan lahan ini juga kita bisa lakukan comparison atau perbandingan dalam sistem ya. Ini Anda lihat di sini T adalah time fraction for crop. Ya, jadi ada waktu di mana digunakan untuk budidaya dan dibiarkan bera atau istirahat ya. Kemudian R itu adalah landscape filter, Y ini Y produksi crop per year, M adalah crop diversity ya. Kemudian O adalah harvest index, ini indeks panen ya, organic input to soil. Kemudian F adalah fertilizer use, ini bersifat mengurangi. Irrigation, I. P pesticide, labor use, L. Kemudian ada energi, mechanization, E. Dan invasive exotics, itu S. Ini adalah indikator land use intensifikasi ya. Jadi seberapa intens lahan digunakan untuk aktivitas farming. Tadi kan semakin intens berarti semakin mereduksi daya dukung lahan dan air. Nah, ini menimbulkan kondisi permasalahan dan dampak negatif ya. Yang pertama tadi hara-hara terangkut ya, turun sehingga cadangan mikro makronutrien lahan mengalami exhausted atau expose ya, terangkut keluar gitu ya, sehingga ini menyebabkan pengurasan sumber hara tanah ya. Kemudian itu juga akan menyebabkan keanekaragaman hayati itu turun, baik biodiversitas tanaman maupun biota atau flora fauna yang ada dalam tanah atau sering disebut sebagai below ground diversitas ya. Jadi flora fauna yang ada di dalam tanah gitu ya. Kalau terus dipupuk intensif itu flora atau misalnya ada semacam jamur yang sifatnya mengurai dekomposter ya. Kemudian ada bakteri-bakteri pengurai, kemudian ada hewan-hewan pengurai seperti cacing ya, rayap yang melapukkan itu akan ikut mati gitu kalau ternyata tanahnya itu terkontaminasi penggunaan senyawa kimia berlebih ya. Pun termasuk kalau penggunaan mekanisasi pertanian yang menyebabkan struktur kimia dan fisika tanahnya itu rusak gitu ya. Jadi tanah tidak lagi mampu memiliki ruang-ruang penyimpanan oksigen, ruang-ruang untuk sumber nutrisi bagi flora fauna biota tanah gitu ya. Nah,
pun termasuk di dalamnya penggunaan pestisida dan juga mungkin herbisida dan senyawa pengendali kimiawi yang digunakan untuk penanganan organisme pengganggu. Itu kalau kita intensif sekali penggunaannya, itu menimbulkan munculnya hama strain baru yang tahan, resisten ya, yang akan bisa membuat ledakan hama. Nah, itu adalah persoalan-persoalan dari intensifikasi pertanian ya. Selain intensifikasi, isu berikutnya adalah skala landscape ya. Jadi Anda lihat di sini ilustrasinya, ini adalah gambar dari sebuah bioekosistem hutan ya. Anda lihat begitu eksplorasi hutan untuk penambangan liar terjadi, kemudian terbuka lahan ini untuk aktivitas budidaya misalnya ya. Anda lihat bagaimana reduksi memang dari industri kayu misalnya, ini hak kelola oleh HPH, konsesi hak pengelola hutan ya untuk menebang tanpa diiringi dengan upaya reforestasi, penanaman kembali tanaman tegakan hutan. Ini maka korbanan yang harus dibayarkan dari perolehan nilai ekonomi kayu itu sangat mahal lingkungannya ya, tebusan harga lingkungannya. Anda lihat ini yang hilang adalah bukan semata-mata biodiversitas kayu, tapi semua flora fauna ekosistemnya rusak. Kemudian lahan, air ya, fungsi hidrologis dari hutan itu juga tereduksi atau tergerus rusak parah ya. Nah, hal ini tentu Anda harus cermati apa akibat lanjut dari konversi secara luas hutan untuk lahan perkebunan atau pertambangan ya, atau lahan peruntukan lain yang dalam skala besar. Nah, ini untuk bahan diskusi, tiap orang juga menyebutkan ya, minimal 3 masalah lingkungan yang terjadi di tingkat landscape ya. Terus kenapa masalah itu timbul ya. Nah, selanjutnya masih terkait dengan landscape, selain perubahan tata guna lahan ya, kerusakan biodiversitas juga terjadi akibat kebakaran ya, bencana, banjir, kekeringan ya. Itu adalah situasi di mana pada saat lahan terbuka maka akan terjadi leaching atau pencucian atau runoff membawa hara yang berada di lapisan topsoil ya. Anda waktu belajar PIP mungkin masih ingat, lapisan topsoil itu sangat mengandung humus, hara yang paling bagus untuk pertumbuhan tanaman ya. Tapi karena tidak ada tutupan lahannya, biodiversitasnya tergerus karena ada penebangan atau pemanfaatan biodiversitas terlalu luas oleh pemegang konsesi HPH, itu maka akan terjadi runoff, air hujan akan membawa lapisan topsoil ya, yang akan menyebabkan tanah makin marginal ya. Ada kekeringan pada waktu kemarau dan ada banjir karena nggak ada lagi yang mampu menahan air pada waktu di musim curah hujan tinggi ya. Kemudian terjadi dekomposisi dan mineralisasi lebih cepat ya, yang menyebabkan pencucian hara ya. Kemudian selain itu, bagaimana dengan kualitas air gitu ya? Banyak sekali sumber-sumber air di wilayah hulu yang utamanya terkait dengan daerah tangkapan air di hulu sungai atau sering disebut sebagai DAS, daerah aliran sungai, yang harusnya sebagai catchment area atau daerah tangkap air itu tidak terjaga sehingga tutupannya terbuka, runoff tinggi, tergerus lapisan topsoilnya, itu pada bendungan-bendungan menyebabkan erosi dan sedimentasi ya. Anda lihat warna sungai, air sungai ini semakin keruh, itu berarti semakin banyak lapisan tanah yang terbawa akibat erosi maupun menimbulkan sedimentasi. Anda lihat di satu sisi di hulu juga dilakukan pengendalian organisme pengganggu dengan menggunakan senyawa-senyawa kimiawi. Ini kalau terjadi hujan dan sebagainya, ini juga akan terbawa air yang akan masuk ke sumber-sumber air ya. Nah, berarti Anda lihat bagaimana air yang digunakan untuk sumber minum gitu, untuk air minum gitu, itu berarti kualitas airnya sangat
perlu ditelusur sejauh mana aspek kualitasnya memenuhi syaratkah untuk dikonsumsi ya. Nah, padahal di hulu juga dilakukan ada berbagai aktivitas yang menimbulkan kontaminasi kualitas air. Nah, ini juga makin membuat persoalan air kompleks ya. Pas lagi hujan, banjir, pas lagi kekeringan, drought, tidak terpenuhi ketersediaannya. Oke, selain kualitas lahan, air ya, akibat perubahan dalam tataran landscape, kita masuk ke masalah yang lebih kompleks yaitu kemiskinan dan degradasi lingkungan. Hampir di setiap negara berkembang, ini persoalan yang seperti lingkaran setan dihadapi dalam pembangunan negara-negara berkembang ya. Di negara berkembang, degradasi lingkungan diantaranya disebabkan oleh ketergantungan pada bahan bakar tradisional. Ini ya, antara lainnya masih menggunakan kayu, arang ya, yang menyebabkan deforestasi atau juga eksplorasi budidaya di daerah hutan yang menyebabkan deforestasi ya. Jadi untuk peruntukan lahan usaha tani, pembukaan lahan hutan dan untuk tanaman pertanian dan juga aktivitas penambangan. Nah, ini menyebabkan fungsi ekosistemnya hilang gitu. Tadi ada erosi dan sedimentasi sungai ya. Akibatnya kualitas dan kuantitas air terganggu. Anda lihat beberapa bangunan bendungan untuk air irigasi, kapasitas tampung debit airnya tidak memadai lagi karena di bawahnya ternyata ada penimbunan sedimentasi yang dibawa dari erosi di daerah-daerah hulu sungai. Sehingga kalau pas lagi curah hujan tinggi, kemampuan menampung debit air dari hulu tertentu sehingga tidak mampu ditampung dan terjadi luapan dan banjir mungkin akan melanda sentra-sentra produksi pertanian penting gitu ya. Itu adalah contoh turunnya kualitas lingkungan. Nah, beberapa hal keterkaitan antara faktor sosial ekonomi dan biofisik di negara berkembang ya terkait dengan kerusakan lingkungan dan kemiskinan ya. Ini di sini poverty menyebabkan deforestasi dan overgrazing. Jadi karena poverty masyarakat terdorong untuk masuk menggunakan sumber daya hutan ya. Hal ini menyebabkan turunnya ekosistem dan juga terjadi erosi lahan tanah. Kemudian erosi tadi menyebabkan nutrisi mengalami leaching ya, kehilangan yang menyebabkan struktur tanah kehilangan kesuburannya ya. Pada kondisi ini kondisi penanaman yang tidak sustainable artinya misalnya hanya dilakukan monokultur tanpa menggunakan tanaman-tanaman tegakan untuk naungan atau tanpa upaya budidaya lorong atau penerapan aspek konservasi dengan teras-teras bertingkat itu akan menyebabkan loss biodiversitas. Jadi kehilangan biodiversitas ya. Nah, ini akan lebih lanjut menyebabkan hilangnya pendapatan dari perolehan wildlife ini apa sumber-sumber tanaman atau flora fauna yang bisa diekspos dari lahan hutan atau sumber daya hutan. Ini hilang ya. Kemudian kalau kita turunkan kembali, maka loss biodiversitas ini juga akan menyebabkan turunnya fungsi ekosistem ya. Ini terjadi peningkatan nitrat, transport atau terbawanya nitrat ya. Yang sangat penting yang diperlukan untuk pertumbuhan ya, N yang diikat oleh tanaman, misalnya tanaman legum cover crop LCC itu sangat penting untuk pertumbuhan tanaman. Nah, ini ikut loss ya, hilang gitu ya. Nah, ini akan menurunkan produksi juga, loss of crop yields. Nah, kemudian menyebabkan malnutrisi ya karena produksi menurun sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Karena malnutrisi, maka kesehatannya terancam ya.
menurunkan tingkat kesejahteraan ya. Banyak yang mudah terinfeksi penyakit-penyakit infeksi di negara-negara berkembang yang seperti di Afrika maupun di kita di Papua itu, bahkan penyakit berbahaya seperti infeksi AIDS itu memperburuk kondisi rendahnya tingkat poverty, kemiskinan dan ketidaksetaraan distribusi pendapatan ya. Itu antara lain keterkaitan faktor sosial ekonomi dengan biofisik ya. Nah, poverty sendiri ini diterjemahkan sebagai kondisi di mana garis nilai standar kebutuhan minimum itu tercapai atau tidak. Kalau di Indonesia ada beberapa patokan, misalnya dengan menggunakan standar BPS atau Departemen Sosial ya, menggunakan kalori, atau kalau Bank Dunia menggunakan pendapatan per orang per hari berapa dolar, 1 US dollar per orang per hari. Atau kalau untuk konsumsi minimal per orang itu mengkonsumsi 2.500 kilokalori per hari. Ya. Atau kalau untuk standar beras Sayogyo itu 120 kg per orang per tahun gitu ya. Kalau kurang dari itu kemampuan masyarakat kita, itu berarti dia masuk kategori keluarga atau individu miskin ya. Nah, ini ada 4 dimensi kemiskinan ya. Kemiskinan yang diakibatkan oleh globalisasi karena pasar dikuasai barang-barang impor sehingga pelaku produsen dalam negeri tidak mampu bersaing ya, menyebabkan kemiskinan struktural dari utamanya sektor-sektor pertanian. Kemudian kemiskinan karena dampak pembangunan yang tidak merata, Indonesia wilayah barat dan Indonesia wilayah tengah, wilayah timur. Bagaimana disparitas atau perbedaan perkembangan pembangunan ya. Semakin maju pembangunan, tentu harapannya kemiskinannya semakin minimal. Semakin tertinggal pembangunan, semakin tinggi tingkat kemiskinannya. Kemudian ada kemiskinan sosial dialami oleh kaum lemah seperti perempuan, anak-anak, kelompok minoritas ya. Makanya ada akses mereka terhadap pendidikan, kesehatan itu termasuk kemiskinan sosial. Kemudian ada kemiskinan konsekuensional, yaitu kemiskinan terjadi akibat kejadian lain seperti di luar si miskin, seperti konflik, kerusakan. Ya, kalau ada bencana alam ya. Kemudian seperti pandemi ini mengakibatkan catatan jumlah keluarga miskin di Indonesia ini naik. Ya, tadinya 14% sekarang sampai 17% atau 18%. Mungkin Anda bisa telusur berapa peningkatan jumlah angka kemiskinan di Indonesia sebelum dan setelah pandemi. Nah, ini degradasi lingkungan ya, Anda lihat tuh. Air hujan warnanya persis tanah liat ya. Itu artinya air yang jatuh, air hujan yang jatuh dari langit itu, dari awan, itu langsung memecah struktur tanah. Jadi secara fisik struktur tanahnya pecah. Ya. Kemudian rusak. Nah, butir-butir partikel yang disimpan tanah itu larut terbawa air bersama aliran air hujan, runoff istilahnya. Nah, ini terus nanti masuk ke daerah aliran sungai ya. Nah, ini berapa tonase erosi membawa material tanah dari ketinggian yang lebih atas ya ke yang bawah. Nah, tanpa upaya berbagai aktivitas konservasi lahan, tentu kondisi ini akan terus-menerus terjadi dan menggerus daya dukung lingkungan. Kualitas lahan dan airnya makin turun dan bisa menjadi gurun ya. Jadi muara dari marginalisasi kualitas lahan itu adalah tanah menjadi tandus. Anda kalau melihat peradaban dunia saat ini ya, yang menjadi gurun-gurun pasir, itu di abad-abad sebelum Masehi itu pernah tercatat sebagai daerah sentra-sentra produksi pangan. Oleh karenanya, saat ini kita sebagai sumber daya manusia pertanian wajib memperhitungkan dan menerapkan segala prinsip-prinsip konservasi untuk memastikan degradasi lingkungan ini bisa kita minimalkan ya. Jadi itu pelajaran peradaban ya, keberadaan
gurun pasir itu adalah sebuah perjalanan peradaban manusia yang menunjukkan ada transformasi lingkungan yang sangat masif terjadi yang menyebabkan kerusakan parah dari daerah sentra produksi ratusan tahun kemudian menjadi gurun pasir. Ya. Nah, apakah kita akan menjadi bagian itu? Nah, mudah-mudahan semua kesadaran yang kita bangun itu memperlambat, kalau tidak mungkin menghindari sama sekali ya, ekses dari degradasi lingkungan yang terjadi. Nah, ini untuk latihan ya, penugasan minggu ketiga. Apa itu sustainability dalam carrying capacity dan consumption-nya? Kemudian carrying capacity dan ecological footprint-nya. Mungkin kata-kata kunci itu Anda bisa cari search di Google Scholar ya, untuk tahu apa sih yang dimaksud dengan carrying capacity, konsumsi ekosistem service-nya ya. Kemudian gambarkan aspek carrying capacity yang mungkin terjadi dalam tanaman budidaya, misalnya tanaman pangan, tanaman hortikultura. Apa layanan jasa ekosistem dari tanaman pangan atau tanaman hortikulturanya? Kemudian uraikan dampak negatif dari penerapan teknologi intensif pada daya dukung lahan dan air. Ya. Apa? Uraikan ya. Kemudian bagaimana upaya mengatasi masalah yang timbul tersebut untuk memastikan daya dukung lingkungan itu tidak turun gitu. Apa yang harus dilakukan? Demikian kurang lebih paparan pertemuan minggu ketiga. Kalau ada hal-hal yang perlu didiskusikan, Ibu membuka kesempatan diskusi di WAG maupun asinkronus dengan LMS. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.